Aw aqibi hajj, atau setelah dia berhaji. Aw umrah, atau setelah selesai umrah. Yurja lahu an yadkhulal jannah. Diharapkan seseorang yang meninggal dunia baru saja menyelesaikan sebuah amal salih, semoga dengan itu dia berkesempatan untuk kelak masuk ke dalam surga. Wa kanu ma'ajtihadihim fi sihhati fil a'malis salihah yujaddiduna taubata wal istighfar 'indal maut wa yakhtimuna a'malahum bil istighfari wa kalimatit tauhid. Ya. Kata beliau, maka hendaklah kita meniti jalan ulama salaf, kaum salih yang telah terdahulu, as-salaf as-salih, kaum terdahulu yang telah terbukti berada di atas kesalihan, kanu ma'ijtihadihim fi sihhati fil a'malis salihah. Dahulu mereka, keteladanan mereka itu adalah tatkala mereka bersungguh-sungguh dalam keadaan sehat melakukan amal yang salih, ternyata mereka juga yujaddiduna taubata wal istighfar indal maut. Ternyata mereka terus-menerus dan memperbaharui taubat dan istighfar mereka saat mereka merasa sudah dekat dengan ajal kematian. Wa yakhtimuna a'malahum bil istighfari wa kalimatit tauhid. Dan dahulu para salaf, kata beliau, menutup amal-amal salih mereka, menutup penghujung kebaikan yang telah mereka lakukan bil istighfar wa kalimatit tauhid, dengan istighfar dan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka boleh kita, ya, dan sangat dianjurkan bagi kita untuk mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini, karena kita sesaat lagi akan menyelesaikan perjalanan kehidupan, perjalanan ibadah kita di sepanjang Ramadan. Demikian pula Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, pada saat beliau menafsirkan ayat 199 dalam surat Al-Baqarah tadi tentang haji yang diakhiri dengan al-istighfar, kata beliau, al-istighfaru lil khalalil waqi'i minal abdi fi ada'i ibadatihi wa taqsirihi fiha. Ya. Maka kata beliau, istighfar itu akan menutupi celah-celah kekurangan seorang hamba saat celah-celah kekurangan tersebut terjadi pada ibadahnya. Maka kita tidak tahu, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekian banyak kesalehan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada di antara kita yang mengetahui kalau seandainya ada yang kurang pada ibadah siyam kita, pada ibadah qiyam Ramadan kita, pada bacaan Al-Quran kita, pada sedekah dan kedermawanan kita atau yang lain, maka kita tutup perjalanan Ramadan kita ini dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang hendak kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, yang hendak kami sampaikan juga, ya, di kesempatan kali ini, karena teman-teman juga mengetahui, ya, kebiasaan atau tradisi yang ada di negeri kita Indonesia, bahwa seiring dengan penamaan Hari Idul Fitri sebagai hari kemenangan, ya, seringkali mereka menyambut Idul Fitri dengan berpakaian yang baru, ya, beralas kaki yang baru, memiliki berbagai aksesoris yang baru. Bahkan tidak jarang di antara kaum muslimin di negeri kita Indonesia, sesaat menjelang Hari Idul Fitri, mereka bahkan memperbaharui cat dinding rumah atau cat pagar minimalnya. Ya. Apakah ini sesuatu yang keliru? Insya Allah tidak. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tidak ada yang keliru dengan itu. Ya. Selama tidak diyakini itu sebagai sebuah ibadah, tetapi mereka bahagia, menyempurnakan kebahagiaan mereka di hari Idul Fitri, terlihat semuanya adalah sesuatu yang baru selama tidak berlebihan. Ya. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, jika hari Idul Fitri, ya, dikenal dengan hari kemenangan, minal aidin wal faizin, bahkan doanya
Doa orang Indonesia satu sama lain di antara mereka di hari Idul Fitri adalah minal aidin, semoga menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah, wal faizin, dan hamba-hamba yang menang. Ya. Maka sepantasnya lah untuk kita mengetahui apa hakikat kemenangan. Agar jangan sampai kemenangan itu sekedar dipahami, berpakaian baru, beralas kaki baru, punya perabot gelas, mangkok, piring, toples kue, vas bunga, cat rumah yang baru. Karena yang kita tahu adalah bahwa kemenangan itu menyambut dengan segenap rasa bahagia dan tampil terbaik di hadapan orang lain. Kalau itu hanya sekedar makna yang dipahami tentang kemenangan, maka menjadi sempurna kalau kita mengetahui hakikat kemenangan. Kemenangan yang sejati, kemenangan yang abadi, kemenangan yang hakiki, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya akan coba menyebutkan beberapa di antaranya kepada teman-teman sekalian, sekiranya ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang kemenangan hakiki adalah firman Allah dalam surat Al-Buruj. Dalam surat Al-Buruj ayat ke-11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, insyaallah sebagian teman-teman mungkin sudah hafal ya, yang hafal surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, dan seterusnya, boleh dilihat di ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan, sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan beramal salih, maka bagi mereka surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyebutkan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang akan diraih oleh hamba-hamba yang saat di dunia mereka beriman dan beramal salih. Teman-teman sekalian, saya tidak tahu bagaimana di Jerman ya. Apakah demikian pula kaum muslimin di Jerman misalnya, ketika mereka berada di sebuah komunitas tertentu, maka di hari Id mereka berpakaian baru misalnya, beralas kaki baru dan yang lain. Kalaulah iya, sekali lagi itu tidak masalah insya Allah. Selama tidak berlebih-lebihan, selama tidak diyakini bahwa itu adalah ritual sebuah Id. Ya. Akan tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah hakikat kemenangan. Jika disebut sebagai kemenangan, adalah tatkala kita konsisten di atas iman dan amal saleh. Konsisten di atas iman dan amal saleh. Yang kemudian pada akhirnya di akhirat nanti, kita akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul kabir. Dengan keimanan dan amal saleh. Dan ada ayat-ayat lain yang senada maknanya dengan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kemenangan hakiki adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat. Jadi bukan di sepanjang Ramadan, Masya Allah baik sekali ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata di luar Ramadan kita meninggalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai. Kita tidak ingin itu. Kemenangan hakiki adalah justru keteguhan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kemenangan yang agung. Di dalam surat Al-Ahzab, ayat 71, ayat-ayat sebelum yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan menang. Dialah yang telah menang dengan kemenangan yang besar. Kemenangan yang agung. Faza fawzan 'azima. Dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Maka teman-teman sekalian, mari kita gapai kemenangan yang
tidak semu, tapi kemenangan yang agung, yaitu dengan keteguhan kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya sekedar kemenangan yang relatif dan berbatas waktu. Seperti contohnya kita sebutkan misalnya fulan si A ya, telah menjadi pemenang championship ya, meraih piala champion ya, pada pertandingan misalnya bulu tangkis Liga Dunia misalnya di tahun 2020. Berarti kalau sudah berganti di tahun 2021 boleh jadi dia bukan pemenangnya. Maka ini kemenangan yang bersifat relatif dan sesaat. Fulan ranking 1 di kelas 4 SD. Berarti belum tentu dialah yang ranking 1 di kelas 3 atau di kelas 5. Dan boleh jadi kalau dia berada di kelas yang berbeda dengan teman-teman yang lain, dia masih tetap ranking 1. Setidaknya dia ranking 1 tetapi di lingkup yang kecil dan tertentu. Inilah kemenangan di dunia. Kemenangan yang bersifat relatif. Kemenangan yang bersifat hanya sesaat. Kita tidak ingin kemenangan yang seperti itu. Kita ingin kemenangan yang hakiki. Bagaimana kita bisa meraihnya? Tadi yang pertama adalah dengan beriman dan beramal saleh. Yang kedua, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita lihat juga di beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bahwa kemenangan hakiki adalah kemenangan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwalah yang dikatakan dia menang. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 21. Teman-teman bisa melihatnya, atau kalau yang dekat dengan mushaf Al-Quran langsung bisa cross-check. Setidaknya kalau belum maka bisa dicatat terlebih dahulu ya. Bisa dicatat terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khasyat, wa yattaqhi dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Mereka itulah hamba-hamba yang menang. Allah sebutkan mereka adalah para pemenang. Kalau sudah Allah yang memberikan predikat kemenangan, adakah yang lain yang bisa menggugatnya? Tidak ada. Dan kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menyematkan status sebagai pemenang, apakah kemenangan itu masih bersifat relatif? Tidak. Kemenangan itu kemenangan yang absolut. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bisa menggapai kemenangan Allah Subhanahu wa taala? Menggapai predikat status sebagai pemenang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti status yang abadi. Bukan status ecek-ecek ya. Bukan sekedar kemenangan yang bersifat relatif 1, 2 tahun, 5 tahun mungkin. Ini semuanya relatif, tapi kalau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala abadi, bagaimana caranya? Tunduk patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi hamba-hamba yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kemenangan. Itulah firman Allah dalam surat An-Naba ayat 31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya yang bagi hamba yang bertakwa, mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi mendapatkan kemenangan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Saya ulangi. Kita sudah 3. Yang pertama, kemenangan yang hakiki dapat diraih dengan cara konsisten di atas iman dan amal salih. Yang kedua, kemenangan yang hakiki ada pada keteguhan kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kemenangan yang hakiki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat, kemenangan hakiki adalah
berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segenap harta benda dan jiwa raga. Dengan jiwa raga dan harta benda. Ya, dengan jiwa raga dan harta benda. Dengan seperti itulah kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Saya bacakan sebagian di antaranya. Yang Allah firmankan dalam surat As-Saff. Ayat 10-12. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum min dzunubikum wa yudkhilkum yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim." Allah Subhanahu wa taala berfirman di rangkaian ayat ini, "Wahai hamba-hamba yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?" Mau? Siapa orang yang tidak mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih? Maka Allah tawarkan sebuah transaksi. Allah tawarkan sebuah perniagaan. Maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, transaksi jual dan beli yang akan kalian dapatkan adalah terbebaskan dari api neraka yang pedih? Tentu jawaban kita adalah mau. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kalian juga berjuang, berjihad di jalan Allah, tidak harus selalu dengan pedang, tidak harus selalu dengan mengacungkan senjata, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan segenap jiwa raga kalian. Jadi jihad memiliki makna yang luas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, kalau kita ingin mengambil perniagaan, yang kita dapatkan adalah jaminan keselamatan dari ancaman siksa yang pedih di dalam neraka Jahannam, maka yang harus kita bayarkan, yang harus kita lakukan adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda, bi amwalikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mendahulukan harta, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa raga kalian. Kemudian Allah menegaskan agar kita tergiur dengan perniagaan seperti ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik buat kalian. Adapun yang di dunia tidak yang terbaik. Selain ini bukan yang terbaik. Perniagaan dengan keuntungan 100 miliar, 10 triliun, atau berapapun itu. Kalaulah itu yang baik, tapi tidak lebih baik dari yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Selamat dari ancaman siksa azab yang pedih. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan segenap jiwa raga. Itulah yang terbaik jika kalian mengetahui. Dan ternyata selain keselamatan, jaminan keselamatan dari ancaman siksa yang pedih di dalam neraka Jahannam, Allah Subhanahu wa taala menyambungnya. Allah berfirman, "Yaghfir lakum", Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. "Wa yudkhilkum jannat", dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga. "Tajri min tahtihal anhar", yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. "Wa masakin thayyibah", dan juga Allah akan menganugerahkan kepada kalian tempat-tempat tinggal yang nyaman. "Fi jannati 'adn", di surga-surga 'adn. Kemudian Allah gariskan, "Dzalikal fawzul 'adzim", itulah kemenangan yang agung. Masya Allah teman-teman sekalian, siapa yang tidak mengharapkan dapat kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemenangan yang hakiki, bukan lagi kemenangan yang relatif, kemenangan yang semu, kemenangan yang sesaat, tidak, kemenangan yang abadi, kemenangan sejati, kemenangan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala yang terukir di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka
Di penghujung Ramadan yang mulia ini, semoga kita meraih kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dengan berpakaian baru, beralas kaki baru, toples makanan yang baru, atau isi kaleng makanan yang juga baru. Tapi ternyata kita jauh dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jauh dari amal salih. Jauh dari berjuang di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan harta benda. Kita ingin kemenangannya hakiki di dunia sebelum di akhirat kelak. Di dunia dengan perjuangan-perjuangan tersebut, dan di akhirat dengan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 185, siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang telah menang. Menang, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan faqad faza fauzan 'azima. Kemudian di dalam ayat 185 surat Ali Imran tadi, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah yang telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita teguh ya di atas kebaikan, teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman sekalian, konsistensi kita di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kita tidak mau bahwa kita itu hanya baik di bulan Ramadan saja. Kita ingin kebaikan kita berlanjut. Kita berkomitmen untuk konsisten di atas kebaikan dan kesalihan ini sampai ajal kita menjemput. Dan inilah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi keteladanan bagi kita semua. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat terakhir, bisa teman-teman lihat ya. Dalam ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Jadi bukan hanya sekedar beribadahlah engkau dengan baik ya. Salat malam tidak tertinggal, bahkan bisa memperpanjang rakaatnya, bisa memperpanjang sujudnya, rukuknya, bisa memperpanjang doa witirnya. Ya, doa kunut pada witirnya misalnya. Hanya di bulan Ramadan. 11 bulan yang tersisa, wallahu a'lam. Jangan. Berusaha. Memang butuh perjuangan. Oleh sebab itu, kita saling menasihati, saling mengingatkan. Memang bukan mudah. Ya, bangun di malam hari, misalnya. Kemudian kita berpuasa sahur dulu, misalnya. Ya, atau sebelum sahur kita salat malam, misalnya. Bukan mudah. Bukan mudah. Tapi kita layak untuk berjuang. Kemudian bisa dilakukan tahapan-tahapannya teman-teman sekalian. Ya, kalau kita misalnya biasa salat malam di Ramadan ini adalah sebelum tidur. Ya, karena itulah yang lebih bisa khusyuk, yang lebih bisa tumakninah dibandingkan kalau kita salat sambil menahan sisa ngantuk di akhir malam. Tidur dulu kemudian bangun. Maka boleh, tidak mengapa kita salat sebelum tidur. Maka kita jaga selepas Ramadan. Kita jaga konsistensinya. Berusaha. Lakukan tahapan-tahapan. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tanpa dipesani seperti itu, Rasul itu dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu tidak dibiarkan oleh Allah lalai apalagi bermaksiat. Ternyata Rasul dipesani ini. Maka tentu saja pesan ini menjadi lebih layak untuk kita jalankan
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, sampai datang kepadamu ajal kematian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai karena Allah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang. Di dalam hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya fokus kepada bagian hampir akhir. Nabi bersabda, "Inna hadakum ya'malu bi'amali ahlil jannati fi ma yabdu linnas hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'." Amali ahlil jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amal kesalihan sehingga yang terlihat oleh manusia adalah dia itu baik. Dan kebaikan yang dia lakukan terus-menerus itu sampai-sampai seakan sudah tidak lagi terjarak antara dirinya dengan surga Allah kecuali satu hasta saja. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang lain. Ternyata hamba tersebut menutup akhir hayatnya dengan perbuatan ketergelinciran, dosa, maksiat. Wal iyadzu billah, tsumma al iyadzu billah. Wa na'udzu billahi min dzalik. Dia melakukan amalan penghuni neraka sehingga dia menutup hayatnya dalam keadaan membawa catatan kemaksiatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan seperti itu dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Salah seorang di antara kalian melakukan begitu banyak perbuatan kemaksiatan, perbuatannya penghuni neraka. Semua dosa dia lakukan. Kemaksiatan dia lakukan, durhaka kepada orang tua, bahkan mungkin kesyirikan, judi, khamr, zina, mencuri, menzalimi orang, berakhlak buruk, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang melihat dia itu tidak melakukan kecuali amalannya penghuni neraka. Yang nampak di hadapan manusia, perbuatan-perbuatannya semuanya adalah perbuatan penghuni neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang lain. Allah memudahkannya untuk mendapatkan taufik dan hidayah sehingga sesaat sebelum ajalnya tiba dia melakukan amalan penghuni neraka, penghuni surga, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga dan mengampuni dosa-dosanya. Kok bisa terjadi seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai hingga bagian akhirnya. Maka jangan biarkan kita konsisten, baik, salih hanya di bulan Ramadan, ternyata ajal kita adalah di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram tahun berikutnya. Ternyata kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upayakanlah kita untuk konsisten sampai akhir. Bukan sekedar sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat kita. Bukan sampai hanya sekedar hari ini atau esok atau lusa. Kemudian Idul Fitri, kemudian bubar. Salat subuhnya terlambat. Salat zuhurnya ditinggalkan dengan alasan sibuk. Salat asarnya tergesa-gesa mepet dengan maghrib. Salat maghrib dilakukan, kemudian dia merasa ngantuk, capek, tertidur dari salat isya misalnya. Lah, tidak. Upayakanlah kesalihan kita terjaga dengan kita saling mengingatkan satu sama lain, dengan mengajak satu sama lain, watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Kita saling mengingatkan. Maka saya senang, saya bahagia bahwa saya mengenal meskipun hanya sekedar melihat nama-nama saja ya. Saya tidak melihat wajah teman-teman sekalian di Jerman.
Di sini tercatat ada 53. Subhanallah, meskipun saya tidak melihat teman-teman sekalian, tapi saya berbahagia bahwa saya punya saudara-saudara kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mukminat yang punya semangat tinggi untuk belajar ilmu agama, punya semangat tinggi untuk menjalin kedekatan satu sama lain dalam lingkup kesalihan. Maka saya berharap agar grup ini atau media ini dan media-media lain yang bisa dijalin adalah media yang bisa dijadikan agar kita selalu menasihati dalam kebaikan. Agar kita terselamatkan dari ancaman kerugian. Wal 'asr. Demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, seorang manusia berada dalam ancaman kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Ancaman kerugian itu dikecualikan oleh Allah bagi hamba yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kita butuh konsistensi, keistiqomahan di atas kebaikan dan kesalihan. Yang salah satunya ditempuh dengan cara membentuk komunitas ya yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain bahwa suatu ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sufyan, Abu Amr atau Abu Umar, Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ausini. Kulli kalimatan la as'alu anha ahadan ba'dak." Kata sahabat yang mulia ini, "Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku satu pesan yang setelah jawaban pesan dari engkau ini aku tidak perlu lagi bertanya hal serupa kepada orang lain. Cukuplah pesan dari engkau, aku pegang dan aku tidak perlu lagi bertanya pesan kepada orang yang lain. Sampaikan kepadaku satu pesan, aku akan bisa berpegang dengan pesan tersebut." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikrarkan keimanan. Sebagai pertanda kita mau bertekad. Kita bukan hanya sekedar main-main. Kita bukan hanya sekedar lip sync. Ya. Tapi kita betul-betul ingin mengerahkan segala upaya yang kita bisa miliki atau yang kita miliki untuk konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir. Kemudian istaqim. Setelah mengikrarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma selanjutnya istaqim. Istiqomahlah. Istiqomahlah. Konsistenlah sampai akhir hayat kita tiba. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala penuh tantangan dan rintangan. Maka kita bersabar. Tadi disebutkannya wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Karenanya para sahabat, para tabi'in, di antara mereka kalau ada yang bertemu dengan saudaranya, setelah bercengkrama, bertegur sapa, dan seterusnya, mempererat persaudaraan di antara mereka, sebelum mereka berpisah, salah satu dari mereka membacakan surat Al-Asr untuk mengingatkan, ayo selamatkan diri kita dari ancaman kerugian. Bagaimana caranya? Beriman, beramal salih, saling mewasiatkan kebenaran, saling mewasiatkan kesabaran. Saling mewasiatkan dengan kesabaran dan saling mewasiatkan dengan kasih sayang. Wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah dalam surat Al-Balad. Maka ini adalah sesuatu yang penting. Konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh banyak sekali di antara para ulama, Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban dan selainnya, dari sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya membuat satu garis
Membuat satu garis yang lurus. Kemudian setelah beliau membuat satu garis lurus tersebut, beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa? Satu. Lurus atau bengkok? Lurus. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sisi kanan dan di sisi kiri, garis tersebut membuat garis-garis yang banyak. Beliau bersabda, "Wa hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan yang lain, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Tapi di setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang mengajak manusia tergelincir masuk ke dalamnya. Ada syaitan, kata Nabi SAW, ada syaitan yang mengajak manusia tergelincir masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Ya. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat 53. Dalam surat Al-An'am ayat 53. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Ayat 153 dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6. Ayat 153. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza, dan sesungguhnya ini. Dalam bahasa Arab hadza itu adalah kata tunjuk yang menunjukkan satu. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini. Sirati adalah jalanku. Sirat juga dalam bahasa Arab menunjukkan tunggal. Karena jamaknya adalah surutun. Ini siratun, satu. Dan sesungguhnya ini adalah satu jalanku mustaqiman, yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan lurus tersebut. Jadi Nabi SAW setelah membuat satu garis, menyebutkan inilah jalan Allah, kemudian garis-garis lain di sebelah kanan, sebelah kirinya, disebutkan ini adalah jalan-jalan lain yang padanya terdapat syaitan, mengajak manusia, menyerukan manusia untuk tergelincir masuk ke dalam jalan-jalan yang bercabang tersebut. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, satu jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian ikuti jalan yang lain, kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Semoga kalian menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsisten sampai perjalanan akhir kita, hayat kita dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajal yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kita upayakan konsistensi itu. Ya. Dan yang terakhir yang perlu kami ingatkan adalah, mungkin sekiranya ada di antara kita yang bertanya-tanya, mungkin di dalam hatinya, atau menjadi diskusi bersama teman yang lain. Tapi kita ini sedikit. Kita ini minoritas. Bagaimana kita bisa konsisten sementara godaan kita banyak? Dan yang lain ternyata berada di jalan-jalan tersebut. Saya ketika berada di atas jalan yang lurus, saya merasa sendirian, sedikit orang yang bersama saya, dan saya diasingkan. Bersabarlah akhi, ukhti. Disebutkan berulang-ulang tentang kesabaran berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, karena memang perjuangan ini membutuhkan kesabaran. Konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian setelah aku meninggal kelak ayyaman, zaman-zaman, masa-masa, as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Bersabar di masa-masa tersebut seperti layaknya sedang memegang bara api. Memegang bara api itu dingin atau dingin sekali? Panas. Memegang bara api panas. Tidak perlu dicoba. Tidak perlu dicoba. Semua orang tahu, bahkan anak kecil tahu kalau api itu panas. Bagaimana dengan bara yang artinya panas itu melekat pada arang atau bara tersebut?
kemudian digenggam, bukan sekedar dipegang dengan alas tertentu, dipegang, digenggam, panas. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sebagian ulama menghasankannya seperti Syekh Al-Albani, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW menjelaskan, orang yang sabar berada di masa keterasingan tersebut seperti memegang bara api yang begitu panas. Dia mampu bersabar, maka baginya pahala seperti pahala yang dicapai oleh 50 sahabat. Para sahabat bertanya, 50 orang dari kami atau 50 orang dari mereka, wahai Rasul? Rasul tegaskan, 50 orang dari kalian, wahai para sahabat. Sehingga para ulama menyatakan, seseorang yang berada di zaman keterasingan dengan sedikitnya jumlah orang yang konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit. Tidak banyak. Dan keterasingan tersebut menjadikan kita butuh kesabaran lebih. Maka konsisten di atas kebaikan, di atas kesalihan pun demikian. Membutuhkan perjuangan, apalagi kita berada di tempat-tempat yang membutuhkan kesabaran lebih. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terkecoh apalagi tertipu ya dengan banyak atau sedikitnya jumlah. Kebenaran itu tidak dihitung dengan kuantitas. Kebenaran itu dilihat dari ketepatan dan keselarasannya sebagaimana yang Allah inginkan dan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW tuntunkan. Karenanya seorang tabi'in sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau menukilkan perkataan Al-Fudail ibn Iyad Abu Ali rahimahullah. Kata Al-Fudail ibn Iyad, ilzam tariqal haqqi wala yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wala yaghurrannaka kathratul halikin. Kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, ilzam, konsistenlah engkau, pegang erat, teguh di atas jalan kebenaran, dan jangan membuat engkau bersedih, membuat engkau berputus asa, tidak akan membahayakan engkau sedikitnya jumlah orang yang berjalan di jalan tersebut. Jalannya satu. Dan subhanallah, sudah satu, ternyata yang melaluinya sedikit. Maka kata Al-Fudail ibn Iyad, ilzam, konsistenlah, berpegang teguhlah. Tariqal haqqi, satu jalan kebenaran yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Itulah jalan yang dahulu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua tahu dan yakin bahwa Nabi bertempat di surga. Dan itulah pula jalan yang dituntunkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, dan itulah pula yang kita yakini bahwa para sahabat akan berada di dalam surga bersama Nabi SAW. Kita mau surga? Tempat di mana Nabi SAW dan para sahabatnya berada? Jika jawabannya adalah ya, kita mau surga, bersanding dengan Nabi SAW dan para sahabatnya, maka tempuhlah jalan yang dahulu mereka tempuh. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang berada di atas jalan tersebut sedikit orang saja. Tidak akan membahayakan kita kalau kita berjumlah sedikit. Bahkan kemudian Al-Fudail menguatkan, wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la yaghurrannaka kathratul halikin. Dan tinggalkanlah olehmu jalan-jalan lain yang menyimpang, yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Dan hati-hati, jangan sampai engkau tertipu. Banyaknya orang-orang yang akan menyimpang dan berakhir dengan kebinasaan gara-gara berada di atas jalan-jalan menyimpang tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita konsistensi sampai akhir hayat kita nanti. Tidak hanya berakhir dengan berakhirnya Ramadan, tapi sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal salih kita sebagai pemberat kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah.
Ya Allah, anugerahkan kepada kami surga yang tertinggi Al-Firdaus Al-A'la. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia. Allahumma amin. Ini saja yang kami sampaikan. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khair. Ya, saat ini sudah ada Evander Girvan sepertinya yang ingin bertanya. Mungkin sebelumnya kami sampaikan kembali kalau teman-teman ingin bertanya secara langsung, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand dan juga bisa bertanya melalui kolom chat. Saat ini Evander Girvan sedang menunggu, maka kita persilahkan langsung. Dipersilahkan kepada Evander untuk bertanya dan menyalakan videonya. Tafadhol, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Evander, silakan. Ustaz mau tanya, apakah istighfar itu ada istighfar yang tidak terikat dengan jumlah dan waktunya? Karena yang saya tahu kalau bacaan yang astagfirullah wa atubillah itu dibaca saat zikir pagi atau zikir petang dan berjumlah 100 kalau tidak salah. Lalu apakah ada istighfar yang tidak terikat dengan waktu dan bisa dibaca berapapun? Lalu pertanyaan kedua, apakah setelah baca tilawah Quran disyariatkan juga untuk baca doa kafaratul majlis? Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan akhi Evander. Barakallahu fikum. Masya Allah, menarik sekali ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah, apakah ada istighfar yang tidak terikat dengan waktu dan jumlah tertentu atau tempat tertentu? Ada. Jadi kaidah umumnya adalah bahwa zikir dan doa itu terbagi menjadi dua. Ada zikir dan doa yang bersifat mutlak, yang artinya tidak terikat dengan waktu, dengan tempat, ya, dengan jumlah. Namun ada juga zikir dan doa yang terikat, baik dengan waktu, dengan tempat, atau dengan jumlah tertentu. Bagaimana saya mengetahui antara yang mutlak dengan yang terikat? Ya dengan belajar. Ya. Dengan kita belajar, maka kita akan bisa mengetahui manakah zikir yang terikat, manakah zikir yang mutlak bisa kita lakukan di setiap saat, di setiap tempat. Nah, apakah ada? Ada, boleh. Boleh ya. Misalnya kita sedang, kalau ibu-ibu misalnya lagi bikin adonan kue, kalau kita laki-laki mungkin sedang beres-beres, ini itu, cuci motor, dan lain sebagainya misalnya. Maka boleh sambil kemudian berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaih, la haula wa la quwata illa billah. Atau kemudian kita berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Boleh kita berdoa dengan doa-doa yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum, tidak terikat jumlah, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Ya. Demikian pula dengan istighfar. Demikian juga dengan istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai hamba-hamba yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian di pagi dan di petang hari. Maka diketahui ada zikir yang bersifat umum, ya, bersifat umum sehingga bisa dilakukan semakin banyak semakin baik. Ya. Ada juga zikir yang terikat dengan waktu atau tempat atau momen dan lain sebagainya. Seperti misalnya contoh-contoh. Pada saat kita berbuka, ya, berbuka puasa. Di antara doa setelah berbuka puasa yang dituntunkan oleh Nabi SAW adalah membaca Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apakah doa itu dianjurkan untuk kita baca setiap selesai dari makan? Jawabannya tidak. Itu dibaca pada saat kita berbuka. Terikat dengan momen tertentu. Terikat dengan momen tertentu. Akan tetapi
keterikatan baik dengan waktu, dengan tempat, dan dengan jumlah itu harus sesuai dengan tuntunan yang terbukti ada di dalam riwayat-riwayat valid atau sahih dari Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya tadi disebutkan ya, 100 kali di pagi hari, di petang hari, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat yang menyebutkan 10 kali, ya 100 kali misalnya. Itu berdasarkan riwayat. Jadi angka-angka tertentu berdasarkan riwayat. Begitu pula dengan tata cara pelaksanaannya. Misalnya, tidak ada keterangan yang menyebutkan la ilaha illallah itu dibaca dengan mengayun-ayunkan badan kita, misalnya kanan, kiri, atau depan, belakang misalnya. Jadi la ilaha illallahnya benar, tapi kemudian ketika kita melakukannya tidak sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan, maka berarti ada yang kita tambahkan di situ. Maka tidak. Jadi yang bersifat mengikat, baik tempat, baik waktu, baik jumlah, atau tata cara pelaksanaan, maka yang terikat ini harus terbukti ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun yang bersifat mutlak, maka selama kita tidak berada di tempat-tempat yang tidak boleh kita membaca zikir seperti di toilet misalnya, maka boleh kita lakukan sambil semprot-semprot bunga anggrek misalnya. Ya. Atau sambil menata lemari kita, beres-beres kasur misalnya. Boleh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan taubat, istighfar, atau zikir yang lain. Allah taala alam. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan bolehkah kita menutup bacaan Al-Qur'an kita dengan membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Dan itu ada hadisnya, hadis yang sahih. Ini juga sama di antara doa yang kita baca di waktu tertentu sebagaimana diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Maka ketika kita selesai dari membaca Al-Qur'an, yang justru disyariatkan untuk kita baca adalah doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan yang lain. Bukan misalnya kita setelah selesai membaca Al-Qur'an, misalnya baca wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, atau sadaqallahul azim, atau yang lain. Karena itu butuh dalil. Merutinkan setiap akhir dari bacaan kita Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an kemudian diakhiri secara rutin dengan doa-doa tertentu harus dibuktikan dengan hadis yang sahih. Demikian akhi Ivander, barakallahu fikum. Semoga jawab pertanyaan antum sudah terjawab. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu ya akhi Ivander. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khair. Ini anak bacakan dulu sebelumnya Baik. pertanyaan yang sudah masuk, ada yang masuk lewat pribadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya tentang doa setelah wudhu tadi. Setelah yang Ustaz katakan, tadi Ustaz sempat menyebutkan doa setelah wudhu, kemudian ada yang ada lanjutannya, waj'alni min ibadika shalihin. Yang manakah dalilnya yang lebih sahih? Ya. Wallahu ta'ala alam bahwa waj'alni min ibadika shalihin belum kami pernah temukan dalam riwayat. Ya, belum pernah kami temukan dalam riwayat. Tidak kami dengar dari para ulama tempat kami dahulu belajar, tidak pula kami membaca dari literatur hadis, tapi mengakhiri dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu ada. Diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah. Dan ini ada beberapa contoh ya, tambahan pada doa yang ternyata tidak ada dalilnya. Seperti misalnya sebagian orang setelah membaca surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum membaca amin dia tambahkan rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimina amin. Dan setiap kali membaca surat Al-Fatihah dia mengakhirinya dengan hal seperti itu. Nah, ini dikhawatirkan menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam tuntunan Nabi SAW, maka hendaklah kita meninggalkannya. Demikian pula pada saat membaca doa selepas dikumandangkannya azan. Ya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta.
sependek keilmuan yang kami ketahui, tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Tapi ternyata dilakukan oleh sebagian orang. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala a'lam, tambahan waj'alni min ibadika salihin, wallahu a'lam, kami belum pernah mendapatkan riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Maka kita cukupkan pada riwayat-riwayat yang jelas terbukti kesahihannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Wallahu a'lam. Ya, kemudian Ustaz, selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin amin. Wa iyyakum. Anda mau tanya, apakah termasuk adab yang buruk jika kita keluar dari kajian online via aplikasi seperti ini saat ini, dan padahal kajian belum selesai dan kita tidak membaca doa kafaratul majlis? Sebetulnya hal tersebut dinilai baik atau buruk sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi. Oleh sebab itu, selama masih ada kemungkinan saudara kita berada di kondisi tertentu, maka kita berikan alasan yang bisa dimaklumi untuk beliau. Mungkin beliau ada hajat, ya, yang harus meninggalkan forum, dipanggil orang tuanya misalnya, atau harus ke toilet, atau anaknya mengalami sesuatu misalnya, dan yang lainnya. Ya, kita berusaha untuk berhusnudzon. Tapi kalau ternyata meninggalkan majelisnya itu adalah karena sekedar alasan pengen tidur misalnya, ya, atau yang lain misalnya, ya tentu saja itu tidak dianjurkan. Tapi terlebih dahulu kita mengedepankan husnudzon. Ya, meninggalkan forum yang belum ditutup atau belum diakhiri, selama kita masih bisa memberikan uzur kepada saudara kita, kita berikan uzur. Dan kita justru membantu, akhi, nampaknya engkau atau antum meninggalkan majelis ini sebelum selesai. Ini ada catatan yang mungkin terluput dari antum, ini silakan antum. Kita justru berbuat baik kepada beliau. Ya, catatan-catatan kajian kita atau mungkin rekaman kajian misalnya. Akhi, ana lihat antum meninggalkan forum sebelum ditutup. Insya Allah ana yakin antum ada keperluan yang mendesak. Silakan, barangkali ingin menyelesaikan supaya maklumat kita menjadi sempurna misalnya. Maka inilah gambaran akhlak mulia kita terhadap sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Demikian pula ketika misalnya majelisnya on air, ya, secara langsung gitu. Secara langsung kita di majelis, misalnya kita semua nih ada di majelis nih, di sebuah masjid misalnya. Kajian disampaikan. Kemudian di tengah kajian atau menjelang diakhirinya kajian, belum lagi ditutup, ada seseorang tergesa-gesa. Kemudian dia tinggalkan masjid, kemudian dia langsung mengendarai kendaraannya dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung menjustifikasi bahwa teman kita itu tidak beradab? Kita berikan maklum terlebih dahulu. Oh, mungkin dia tergesa-gesa karena ada keperluan yang mendesak harus segera dia selesaikan. Misalnya dia ternyata teringat belum matikan kompor, dia lagi masak air misalnya, Allahu a'lam. Maka dia tergesa-gesa tanpa pamit, lupa semua yang harusnya dilakukan secara baik, dia lupa. Ya kita berikan uzur terlebih dahulu, kemudian kita berbaik hati dengan memberikan catatan yang mungkin teman kita terluput atau rekaman kajian agar sempurna dan lain sebagainya. Namun yang sempurna, yang ideal adalah kita bersabar, ya, sampai kajian berakhir, kemudian berterima kasih kepada ustadz pemateri misalnya karena kebaikan beliau menyisihkan waktu, tenaga dan lain sebagainya, mempersiapkan diri untuk memberikan kajian. Ya, ini adalah jasa besar. Karenanya sebahagian di antara para ulama bahkan ada yang berkata, "Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan." Ini di antara yang luar biasa disebutkan di antara etika menuntut ilmu terhadap guru. Terhadap guru, ya. Kata mereka, siapa saja yang telah mengajarkanku kebaikan, kebaikan meskipun satu huruf, maka aku telah menjadi hamba baginya. Aku telah menjadi budak baginya. Artinya seorang hamba, seorang budak itu kan melayani, menghormati dan lain sebagainya. Walaupun ini bukan implementasinya secara berlebihan, tidak. Tetapi
kita garis bawahi bagaimana mereka para ulama memuliakan, menghormati guru-guru mereka, menghormati majelis ilmu, menghormati ilmu itu sendiri, dicatat, dikaji, diulang kembali, dimurajaah dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin karena ingin bertanya tambahan ini Ustaz, kalau misalnya Silakan. sedang di majelis, di masjid tapi ya, maksudnya bukan yang online seperti ini. Ketika kita ingin pamit, itu apakah baiknya kita pamit kepada ustadznya atau langsung pergi aja? Karena kan yang pertama khawatir ketika kita pamit malah mengganggu jalannya majelis. Tapi kalau misalnya langsung pergi juga khawatir memicu prasangka yang kurang baik ya. Iya. Kalau kita kondisinya berada di sebuah majelis ya, secara langsung ya, bukan seperti ini. Kita majelisnya adalah majelis secara langsung seperti di masjid. Kemudian kita punya hajat kebutuhan yang mendesak, kita tinggalkan majelis sebelum ditutup. Apakah kita mohon pamit kepada ustadznya? Dilihat ya, kalau kondisinya ustadz masih dalam penjelasan tertentu, maka sekedar mengisyaratkan saja, memberikan tanda bahwa saya akan pamit, angkat tangan sambil berdiri, kemudian saya keluar, misalnya begitu, semoga itu sudah cukup ya. Kecuali kalau misalnya sebetulnya majelis sudah diakhiri, katakanlah ustadznya belum membaca kafaratul majlis, tapi misalnya sudah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, yang itu biasanya terucapkan di bagian akhir dari sebuah pertemuan misalnya. Kemudian ternyata beliau tertarik untuk asyik melihat sesuatu di kitabnya misalnya, sehingga yang lain menunggu syekhnya itu atau ustadznya itu sedang memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya di dalam kitab. Beberapa menit ditunggu, ternyata ada seseorang punya hajat, kita punya hajat di sana. Maka kita bisa isyaratkan, mohon maaf Ustadz, boleh saya pamit misalnya seperti itu. Maka ketika mungkin tidak menimbulkan kegaduhan, tidak apa-apa kita menyampaikan. Atau mungkin kita dekat posisinya dengan Ustadz. Ya. Atau misalnya Ustadznya sendiri yang menyampaikan. Siapa saja di antara antum, kalau sedang berhajat, maka saya lebih suka dia mengangkat tangan, kemudian menyampaikan izinnya, saya izinkan atau saya tidak izinkan. Misalnya. Jadi sebetulnya kondisional saja gitu ya. Mana yang paling tidak menimbulkan kegaduhan, dan memang dituntunkan oleh yang bersangkutan, si guru, si ustadz, syekh, ya, maka kita lakukan. Tapi pada umumnya, yang paling pas kita lakukan adalah yang paling sedikit potensi kegaduhan yang muncul dari pamit kita secara terang-terangan atau diketahui oleh yang lain. Demikian wallahu taala. Siap, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Ya, saat ini sudah ada 2 orang yang ingin bertanya secara langsung. Ya, saudari kita Resti dan Ummu Adam dari Belanda ini. Terlebih Dari dahulu, Belanda, Masya Allah. Terlebih dahulu ini kami persilahkan kepada saudari Resti yang sudah terlebih dahulu untuk persilahkan menanyakan pertanyaannya. Tafadhali. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita diistiqomahkan di atas ketaatan sampai akhir hayat kelak. Amin. Allahumma amin. Ana ingin menanyakan tentang yang kan kalau wanita kan kalau misal sambil masak terus berzikir. Kalau Ana rasa kalau sambil masak sambil berzikir kan dalam berzikir itu kita harus menghayati juga ya. Nah, terus kalau misalkan sambil masak kadang kurang fokus untuk menghayati gitu Ustaz. Terus apakah itu akan tetap ditulis pahala? Tetap tertulis pahalanya atau bagaimana? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fikum barakallah wa jazakumullahu khairan. Siapa tadi? Ukhti Ummu Adam? Dari Belanda ya? Resti Ustaz, yang Ummu Adam belum. Oke, Resti dari Belanda. Saya kurang paham Ustaz. Oke. Ada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ada 2 kalbu pada diri seseorang di dalam rongganya. Artinya seseorang yang hanya punya 1 jantung, 1 kalbu untuk
fokus pada sesuatu. Benar sekali, ketika kita melakukan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut diiringi atau dibarengi dengan sesuatu yang lain di waktu bersamaan, maka boleh jadi konsentrasi kita terpecah. Konsentrasi kita terpecah. Maka apakah boleh zikir kita lakukan sambil kita misalnya tadi ya bersih-bersih motor misalnya ya, atau sambil masak misalnya. Allah Ta'ala a'lam. Selama resiko masaknya ini, kalau masak konsen, tidak konsen itu rasa-rasanya tidak terlalu penting ya. Masak konsen sama tidak konsen itu Allahu a'lam, saya tidak terlalu mengerti. Goreng bawang ya sudah sekedar goreng saja gitu kan. Kemudian terlihat warnanya mulai berubah, yang penting jangan sampai gosong, maka dinyatakan ini sudah cukup kan begitu. Allahu a'lam, bisa kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih jika dikhawatirkan dengan kita tidak ngapa-ngapain kecuali hanya goreng-goreng saja, kemudian syaitan menggoda kita dengan pikiran-pikiran yang tak baik, dengan fantasi-fantasi yang mungkar ya, yang buruk, atau misalnya dengan mendengarkan atau terdengar secara tidak sengaja alunan musik yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan yang lain. Ya, maka insya Allah tidak mengapa, wallahu taala a'lam. Akan tetapi para ulama, seperti salah satunya adalah Syekh Shalih Fauzan, menyatakan kalau mendengarkan Al-Quran dibacakan maka tidak boleh disambi. Ya, tidak boleh disambi. Artinya misalnya ketika kita nyetir mobil sambil mendengarkan murattal, maka diupayakan tidak sambil ngobrol. Tidak sambil ngobrol. Ya nyetir, ya mendengarkan Al-Quran. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca atau mendengarkan Al-Quran. Bahkan salah satu di antara nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wal Qur'ani dzikr. Ya. Sebaik-baik berzikir mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau sedang Al-Quran kita ingin dengar atau kita ingin menyimaknya, maka kita tidak ngobrol atau sibuk dengan yang lain. Sekedar nyetir, ya ada konsentrasi, tapi kita bisa dengan mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah tidak mengapa, tapi tidak disambi dengan ngobrol. Nah, adapun misalnya tadi ya, goreng atau yang lain, yang dilakukan baik oleh ibu-ibu atau yang dilakukan oleh bapak-bapak. Sekali waktu kita astagfirullah, ya sambil astagfirullah, mengingat ya Allah, saya kok baru saja tadi berdusta tanpa sengaja, saya baru saja tadi kok misalnya bercanda tetapi tergelincir dalam hinaan kepada teman saya misalnya. Kita beristighfar. Untuk kemudian kita ingat, ya udah kalau gitu setelah ini saya akan minta maaf. Setelah ini saya akan menutup kekurangan saya dengan salat duha. Salat sunnah mutlaqah, salat yang lain misalnya. Atau segera mempersiapkan sebingkis hadiah untuk menyampaikan hadiah kepada orang yang baru saja kita gunjing misalnya. Maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, ini kemudian ada Ummu Adam Dewal dari Belanda. Ini kami persilahkan untuk bertanya. Masya Allah. Silakan Ummu Adam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Adam, silakan. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan pendek. Silakan. Sewaktu kita berbuat kebaikan, saya ditegur teman, saya harus mengucapkan istighfar. Yang saya tanyakan, benarkah itu? Karena teman saya bilang, beristighfarlah karena agar pahala kita tidak diganggu oleh syaitan. Yang ingin saya tanyakan, mohon Ustadz tunjukkan dalilnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah menjadi kebiasaan kalau misalnya kita lupa atau mengalami hal-hal yang kurang kita sukai atau kita marah, tiba-tiba kita tuh yang pertama astagfirullah atau kita harus mengucapkan astagfirullah wa atubillahi. Itu pertanyaan saya. Jazakallahu khairan jawabannya, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan Ummu Adam yang ada di Belanda ya.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah hadis yang menyebutkan istighfar diucapkan saat kita beramal agar pahalanya tidak diganggu syaitan. Tadi di awal kajian ini saya menyampaikan pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, baik ayat-ayatnya, hadits-haditsnya, kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan yang lainnya rahimahumullah, dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa istighfar dilakukan di penghujung amal. Di penghujung amal, ya, setelah berwudu, setelah salat, setelah haji, setelah duduk pada sebuah majlis, bahkan di akhir hayat Nabi SAW juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Adapun lebih daripada itu seperti yang tadi disimpulkan oleh teman Ummu Adam, bahwa beristighfarlah agar pahala tidak diganggu syaitan, dengan redaksi seperti itu kami belum pernah tahu. Kami belum pernah tahu ada redaksi hadis yang menyebutkan hal demikian. Tetapi yang tadi disebutkan dari penjelasan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Allamah Ibnu Sa'di rahimahumullahu jami'an, mereka menyatakan bahwa para ulama ussalaf dahulu beristighfar di penghujung amal ibadah mereka karena dalil-dalilnya yang tadi disebutkan itu menunjukkan bahwa istighfar dipanjatkan di penghujung amal agar menutupi kekurangan yang ada pada amal tersebut. Ya. Apakah berkaitan dengan pahala atau yang lain sebagainya? Karena urusan pahala adalah prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perintah untuk beristighfar setelah haji itu ada dalam ayat Al-Quran. Ya. Perintah beristighfar setelah berwudu itu dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beristighfar setelah salat, ya, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kemudian menyebutkan bahwa fungsi dari istighfar tersebut adalah agar pahalanya tidak diganggu syaitan, saya belum pernah tahu ada hadis yang menyebutkan redaksi seperti itu. Akan tetapi yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwa istighfar tersebut salah satu hikmah fungsi utamanya adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah. Meskipun kita sudah merasa bahwa ibadah kita alhamdulillah baik. Tapi mungkin ada hal-hal yang terluput dari kita, ya, dari yang tidak kita ketahui, maka kemudian ditutup dengan istighfar. Dan ini penting sekali. Ini penting sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat seseorang sedang berada dalam kondisi menahan emosi dan lain sebagainya, apa yang harus dia baca? Astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau dalam kondisi emosi atau amarah tadi ya disebutkan, di antara yang justru diajarkan oleh Nabi SAW bukan astagfirullah, tetapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengetahui dari kejauhan ada seorang sahabat yang bersama sahabat lain sedang bertikai. Mereka ribut, kemudian terlihat salah satu dari keduanya begitu marah, sampai terlihat dia itu mengangkat suara dan terlihat perubahan rona wajahnya, bahkan mungkin terlihat urat-urat yang keluar di lehernya sebagai bentuk bahwa dia sedang meluapkan amarah. Kemudian kata Nabi SAW kepada sebagian sahabat yang saat itu hadir, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba minhu dzalik." Aku tahu sebuah kalimat yang seandainya sahabat kita itu baca, niscaya akan sirna, lenyap dari dia buruk rupa yang terwujud dari emosinya. Ternyata kalimat tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita sebetulnya sedang terpancing emosi atau amarah, yang justru diajarkan oleh Nabi SAW adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi boleh juga kalau seandainya kita mengucapkan secara spontan ya, zikrullah, secara spontan kita mengucapkan zikir Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita kepada Allah. Untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak masalah. Ya, artinya bukan diyakini bahwa itulah zikir yang memang harus diucapkan saat emosi di sana. Tapi secara spontanitas seseorang kemudian membaca astagfirullah, seperti misalnya piring kita terjatuh, astagfirullah. Boleh atau tidak, Ustaz?
itu sebetulnya kita sudah kawal gitu ya, pengennya ketika kita itu mendapatkan musibah, maka yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itulah yang dituntunkan, karena kata Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian ditimpa sebuah musibah, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan beri dia pahala pada musibahnya tersebut dan Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita meskipun sudah mengkondisikan diri kita seperti itu, spontanitas kita sebagai bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah bunyi yang lain. Subhanallah, Allahu akbar, atau astagfirullah. Apakah boleh ketika ini spontanitas yang ya istilahnya betul-betul kita langsung saja mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semoga tidak apa-apa, kemudian bisa disusulkan tadi. Bisa disusulkan tadi. Misalnya kita tiba-tiba tergelincir, terpeleset ya, licin. Astagfirullah. Boleh atau tidak Ustaz? Boleh, insya Allah tidak masalah. Ya. Makanya kita perlu berlatih. Yang tepat, yang lebih tepat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Atau ketika seseorang ingin melakukan sesuatu ternyata menjadi tidak tepat atau yang lain, bisa juga mengucapkan bismillah. Hadisnya dhaif, namun ada sebagian kecil di antara para ulama menghasankan. Di antaranya adalah yang kami ingat adalah Ibnu Salah rahimahullah. Hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta'. Setiap hal yang baik yang butuh untuk diperhatikan tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan terputus. Di antara para ulama yang menyebutkan terputus pahalanya, terputus keberkahannya, terputus taufik Allah Subhanahu wa taala atau yang lain. Jadi boleh kita istilahnya untuk hal-hal yang baik kita awali dengan bismillah. Misalnya kita mau angkat kursi, misalnya. Kita mau angkat kursi bareng-bareng sama anak kita, sama istri kita, sama suami kita misalnya. Bismillah, boleh atau tidak? Dengan hadis ini, maka boleh, tidak masalah. Nah, kalau tidak bismillah, boleh atau tidak Ustaz? Ya juga tidak masalah. Tetapi dengan kita mengucapkan bismillah, pertanda bahwa kita sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat kita ingin melakukan sesuatu, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya tidak tahu ada misalnya pembatasan bahwa bacaannya hanyalah astagfirullah saja atau astagfirullah wa atubu ilaih saja dengan hadis pada momen-momen tertentu sebagaimana disebutkan tadi. Demikian siapa tadi Ummu Adam ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan Ummu. Ya. Kemudian selanjutnya Ustaz, ini ada Akhi Faruqi Hasdi yang ingin bertanya. Silakan nanti untuk bertanya dan nyalakan videonya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum untuk materinya. Wa jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Ada bagi kita yang di Jerman ini kan banyak yang pekerja dan student. Bagaimana kiat bagi kita yang sibuk di dunia ini untuk tetap bisa istiqomah? Atau mungkin ada bacaan doa khusus ketika kita kerja atau apa gitu. Baik. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kiat-kiat istiqomah memang membutuhkan bahasan khusus ya. Layak untuk dijadikan satu sesi tersendiri. Tapi kami coba menyebutkan secara cepat. Yang pertama adalah agar kita bisa konsisten, menjaga kesalihan diri kita. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang selayaknya kita baca adalah doa yang dahulu dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh beberapa sahabat, ada Aisyah, ada Anas bin Malik, ada Ummu Salamah, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka mempersaksikan bahwa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ya Allah yang menggenggam kalbu, teguhkan kalbuku di atas agama. Inilah
doa memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berada pada satu tempat, di satu waktu, di satu kondisi. Terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gemerlap godaan. Apakah godaan keduniaan secara umum atau godaan keduniaan secara khusus, mungkin wanita, mungkin harta atau yang lain. Kemaksiatan misalnya, syahwat, hawa nafsu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Dan di dalam Al-Qur'an di awal surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan kami, jangan Engkau gelincirkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami, karuniakanlah untuk kami dari sisimu kasih sayang. Sesungguhnya Engkau maha memberikan karunia. Ini juga bisa kita baca. Ini yang pertama. Yang kedua, senantiasalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Apakah saat kita bekerja atau saat kita perjalanan dari tempat pekerjaan kita ke rumah, dari rumah ke tempat pekerjaan, atau mungkin kita butuh sesuatu ke tempat perbelanjaan. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir akan menjadikan kalbu kita tenang. Tidak dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hamba-hamba yang beriman itu merasa tenang kalbunya dengan berzikir kepada Allah. Bukankah dengan berzikir kepada Allah memang kalbu akan menjadi tenang, menjadi nyaman, damai, tentram? Maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusahalah untuk memperbanyak ingat kematian. Dengan kita memperbanyak ingat kematian, maka potensi ketergelinciran kita akan berkurang. Saya mau tersilau dengan kemilau dunia. Kemudian saya sudah mulai tertarik. Maka bersegeralah untuk ingat kematian. Ingatlah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita. Kita tidak minta saja kita diberi banyak, berlimpah, berlebih. Maka bagaimana mungkin dengan kenikmatan tersebut kita justru gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita teguh di atas kebaikan, ketaatan, kesalihan, maka kita memperbanyak zikir mengingat kematian. Yang keempat, perbanyaklah untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Mengapa? Karena ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, dari Al-Hadis, wahyu Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelita, menunjukkan kita jalan yang lurus, menunjukkan kita jalan yang terang. Dan tanpa ilmu, seseorang jadi tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah. Mana yang akan mengantarkan ke surga, mana yang akan justru menggelincirkan ke neraka. Karena kita tidak tahu. Dan dengan kita berilmu sehingga tahu, oh ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik, ini yang buruk, ini terpuji, ini tercela, ini cintai Allah, ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih mudah untuk membuat filternya, mengklasifikasi sehingga kita mendekat kepada yang baik dan menjauh kepada yang atau dari yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah mencoba untuk membentuk komunitas orang-orang terdekat yang saleh. Menjalin persahabatan, kedekatan, persaudaraan dengan yang saleh. Bukan yang hanya sekedar sehobi, ya, nyambung kalau ngobrol, ya, punya tokoh favorit yang sama, atau punya kebiasaan yang sama, misalnya. Jangan. Pilihlah teman yang baik, dan kita bersabar dengan berteman bersama mereka yang saleh. Dan ini diwasiatkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berinteraksi sosial secara luas tidak terlarang, boleh silakan. Bahkan berniaga dengan para kufar, kaum non-muslim misalnya, nggak masalah. Ya, selama kita bisa mendapatkan hak sebagaimana mestinya,
hak dan kewajiban bisa sama-sama dijalankan dengan baik, tidak masalah. Interaksi sosial, mengenal. Tapi menjadikan seseorang yang dekat, kita bersahabat, bahkan kita curhat misalnya, maka pilihlah orang-orang yang saleh. Pilihlah mereka yang selalu dekat dengan ilmu dan amal yang saleh. Karena dengan demikian maka insya Allah kita akan lebih terjaga. Yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menjaga konsistensi kita, ya, di tengah kita berada di satu momen tertentu yang penuh dengan godaan misalnya, adalah dengan membaca biografi kaum salihin. Ya, di kesendirian kita baca sejarah para nabi, para rasul, para sahabat Nabi SAW, para ulama kaum salihin. Mengapa? Karena dengan membaca biografi mereka, perjalanan hidup mereka yang luar biasa indah, yang tidak hanya layak ditulis dengan tinta emas, tapi lebih daripada itu layak ditulis dengan tinta air mata. Penuh perjuangan, pengorbanan, berpeluh mereka dengan berbagai bentuk rintangan, tapi mereka tegar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup hayat mereka dengan kondisi yang terbaik. Maka kita ingin menjadi seperti mereka. Kalau tidak bisa persis, setidaknya kita tahu bagaimana meniti jejak yang dahulu mereka tempuh. Seorang penyair dalam bahasa Arab berkata, "In lam takunu mithlahum fatashabbahu. Inna tashabbuha bil kirami falahu." Jika engkau tidak mampu meniru mereka orang-orang yang salih 100%, tapi setidaknya ikutilah jejak mereka. Meniru persis nggak bisa, nggak apa-apa. Ikuti jejak mereka. Karena mengikuti jejak mereka orang-orang yang salih adalah sebuah kemuliaan. Ini kiranya Akhi Faruq Hasbi, ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan yang tertulis, ya? Iya, betul, Ustaz. Baik, apakah diperbolehkan berdoa dengan redaksi doa-doa dari hadis yang dhaif? Ya, alhamdulillah, ayat dan hadis-hadis yang sahih banyak, maka kita dahulukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Para ulama membahas, terutama para ulama hadis, beramal dengan hadis yang dhaif. Beramal dengan hadis yang dhaif. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan, mengamalkan hadis yang dhaif menjadi bisa diterima dengan syarat, dan syaratnya ketat sekali. Yang pertama adalah bahwa dhaifnya, sisi lemahnya hadis tersebut laisa dha'fan syadidan, bukan sangat lemah sekali. Dan ini hanya bisa diketahui oleh para ahli hadis atau mereka yang menuntut ilmu hadis. Bagaimana bisa terklasifikasi antara yang lemahnya itu lemah kebangetan gitu ya, lemah banget, lemah yang sudah ekstrim, sudah tidak mungkin ditolerir, dengan lemah yang bisa dikuatkan melalui jalur lain misalnya. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus tahu hadis lemah tersebut bukan lemah yang sangat. Yang kedua, hadis lemah tersebut tidak diyakini telah diucapkan oleh Nabi SAW. Kita harus minimalnya punya ragu karena hadisnya lemah. Hadis lemah itu artinya belum terbukti validitas keabsahannya bahwa Nabi SAW bersabda atau melakukan hal tersebut. Maka kita tidak boleh beramal dengan hadis yang sahih sambil meyakini bahwa Nabi SAW mengajarkannya. Hadis tersebut masih lemah, maka biarkan dia berada pada zona lemah yang konsekuensinya adalah belum sepenuhnya bisa menjadi dasar hukum. Ya, tidak boleh diyakini bahwa Nabi SAW mengucapkan atau melakukannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwa hadis lemah tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil sahih, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Ya. Maka tidak boleh hadis yang dhaif diamalkan ternyata terbukti bertentangan, ya, kontradiktif maknanya, tuntunannya, esensi dan substansinya itu kontradiktif dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis sahih, apalagi yang mutawatir. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak menimbulkan hukum yang baru. Ya, hadis dhaif ini tidak menimbulkan hukum yang baru, tidak memunculkan hukum yang baru. Ya. Kemudian beliau menyatakan bahwa ini berfungsi pada fadhailul a'mal, sekedar pada fadhailul a'mal. Jadi bukan pada yang lain. Adapun doa, maka doa itu tauqifi.
kita berusaha untuk tidak meniru atau melakukan doa yang ternyata riwayatnya dhaif, belum sepenuhnya terbukti validitas keabsahan periwayatan. Silahkan berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih saja. Kecuali doa yang dimaksud adalah doa mutlak. Artinya kita sedang punya hajat dan kita belum tahu bahwa ada ayat atau hadis sahih mengajarkan kita doa tertentu dengan hajat tersebut. Maka kita berdoa dengan doa yang mutlak. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana ketika kita ingin menasihati teman yang tidak ittiba pada Rasulullah tanpa menyulut emosi. Kadang ada rasa khawatir teman jadi tersinggung atau marah. Ini sudah kepada sudah kepada metodologi dakwah, fikih berdakwah. Dan ini dibahas dalam disiplin ilmu tersendiri. Jadi bukan hanya sekedar hadirkan dalil dan lain sebagainya, fiqhul dakwah itu luas. Seperti hanya fiqhul ibadah, maka ada fiqhul dakwah. Tapi bisa kami sebutkan secara cepat bahwa di dalam berdakwah ada beberapa hal yang pokok dan prinsip harus ada, tidak boleh tidak. Yang pertama adalah berdoa di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabil qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Qul hadhihi sabili dalam surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Katakanlah bahwa ini adalah jalanku. Aku berdakwah mengajak orang lain menuju Allah. Menuju Allah. Di atas petunjuk ilmu ala basirah. Kemudian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud ketika kita ingin berdakwah dengan dasar ilmu yang dimaksud setidaknya mencakup 3 hal. Yang pertama adalah al-ilmu bima sayulqih. Dia berilmu tentang apa yang akan disampaikannya. Apa sih yang ingin disampaikan? Apakah amar ma'ruf atau nahi mungkar, nasihat dan lain sebagainya. Dia harus betul-betul berilmu tentang hal ini. Bukan kemudian dia masih ragu kebenarannya. Yang kedua, dia berilmu tentang siapa orang yang saya hadapi. Harus membedakan siapa orang yang saya hadapi. Apakah orang tua saya, anak saya sendiri, teman saya, atasan saya, bawaan saya, sahabat saya, atau siapa. Dan ini berhubungan dengan lingkup yang ketiga, yaitu berilmu dengan metodologi terbaik yang kita lakukan untuk menyampaikannya. Ya. Metodologi terbaik untuk menyampaikannya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berpesan, khatibun nas bima ya'qilun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Ajaklah bicara manusia dengan apa yang mereka bisa tangkap. Disesuaikan dengan mereka. Karena resikonya bisa sampai mendustakan Allah dan Rasul. Kalau orang itu tidak, misalnya orang yang belum bisa menangkap sebuah permasalahan, kita justru masuk kepada mereka untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Akhirnya dia tidak sanggup berpikir dan dia berstatement, udahlah, saya nggak mau tahu. Kok begini, kok begitu, ayat kok begini, hadis kok begitu. Nah, ini bisa jadi kekeliruannya berawal dari seorang dai yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah fiqhul dakwah. Ini baru yang pertama. Yang kedua, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang menyebutkan ud'u ilallah, ad'u ilallah. Jadi ikhlas, kita mengajak manusia itu menuju Allah, bukan menuju dirinya atau menuju kelompoknya atau menuju lembaga yang dia pimpin, tidak. Komunitas yang dia buat misalnya, tidak. Dia tidak mencari popularitas, dia tidak mencari kedudukan, dia tidak mencari dia tidak mencari manfaat, ya, keuntungan. Tidak, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini itu sebagai lumbung pahala baginya. Maka dia berdakwah mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hikmah. Al-hikmatu hiya al-isabatu fil qawli wal 'amal. Hikmah itu artinya adalah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hikmah itu artinya adalah tepat, proporsional, dan benar dalam berucap ataupun berbuat. Dan ini membutuhkan bekal yang pertama tadi, ilmu. Dan ini membutuhkan keikhlasan yang tadi, di nomor 2.
Maka hikmah itu bisa muncul dengan dasar ilmu dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah itu agung. Hikmah itu mulia. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menganugerahkan hikmah kepada yang Allah kehendaki. Dan barang siapa telah dianugerahi hikmah, maka sungguh ia telah diberikan karunia dan kebaikan yang sangat banyak. Dan tidaklah yang mengingat tentang hal ini kecuali para ulul albab yang diberikan pikiran cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdakwah juga membutuhkan kesabaran. Sabar. Ya, boleh jadi kita itu sudah ikhlas, sudah hikmah, sudah dengan ilmu, tapi ternyata reaksi orang yang kita dakwahi, dia marah. Maka kita sabar. Coba diingat-ingat, bagaimana dahulu Nabi SAW berdakwah di Mekkah 13 tahun. Pertama kali Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan di tahun 3 kenabian. Beliau naik ke Bukit Safa, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau panggil segenap suku, segenap kabilah dari suku Quraisy, Bani Adi, Bani Ibni Dar, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, dan lain sebagainya. Beliau panggil. Dan beliau panggil juga paman beliau Al-Abbas, Sofiyah, sampai Fatimah. Ya. Beliau kurang ikhlas apa? Beliau kurang tulus apa? Beliau kurang hikmah bagaimana? Beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Tapi apa reaksi yang terjadi? Semuanya awalnya menerima. Tapi kemudian muncul provokator yang ternyata adalah paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Sampai kemudian dia menggunakan tangannya, ya, menguatkan retorika yang dia sampaikan, ya, seakan-akan dia juga sama hebatnya seperti Muhammad saat menyampaikan, dia gunakan kedua tangannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Sebagian riwayat menyebut tabban laka sa'iral yaum. Celaka kamu sepanjang harimu ini Muhammad. Kamu panggil-panggil kita ternyata hanya untuk menyampaikan ini. Maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka dan seterusnya. Artinya Nabi SAW subhanallah ikhlas, tulus. Beliau tidak ada tendensi apapun dalam berdakwah, mengajak mereka kepada yang baik, mencegah mereka dari yang mungkar. Beliau juga bersabar, beliau juga hikmah, beliau juga santun. Tapi ternyata reaksinya seperti itu. Apa yang harus beliau lakukan? Ya sabar. Menambah kesabaran. Wa tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Maka ya kita misalnya ini spesifik kepada pertanyaan. Bagaimana agar tidak menyulut emosi? Ya pertama kenali orang tersebut, dia seperti apa? Dia lebih suka diberikan masukan seperti apa? Secara langsung atau lewat orang lain? Secara lisan atau tertulis? Berhadapan langsung face to face atau mungkin melalui surat misalnya. Cari momen-momen di mana dia sedang rileks, dia lebih senang. Ya. Akhi, Masya Allah, saya sangat kagum dengan semangat antum dalam berbuat kebaikan, Masya Allah. Semoga saya juga diberikan anugerah oleh Allah semangat dalam setiap kebaikan. Akhi, boleh tahu doa ini dituntunkan oleh Nabi di hadis yang seperti apa ya? Atau mungkin dalam Al-Quran bisa tunjukkan surat dan ayatnya. Saya juga ingin belajar, saya ingin menghafal, saya ingin amalkan. Tidak harus kemudian menyatakan dia salah. Dengan redaksi pertanyaan kita bisa saja sebetulnya sedang menegur orang tersebut. Maka sekali lagi ini dibutuhkan fiqih, ini dibutuhkan ilmu. Ini dibutuhkan ilmu. Ilmu tentang apa yang sedang akan kita sampaikan, ilmu tentang siapa yang sedang kita hadapi, ya. Ilmu tentang bagaimana metodologi cara penyampaian yang tepat. Karena tentu berbeda antara orang tua, anak, pasangan hidup kita, suami atau istri, kakak, adik, sahabat, teman, tetangga, orang asing, dan lain sebagainya. Sekiranya itu mungkin bisa menjadi kerangka jawaban bagi pertanyaan dari Ukhti Lia, ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan tertulis berikutnya, apakah boleh akhwat safar tanpa mahram untuk menjaga agamanya? Karena ayahnya memaksanya untuk dibaptis dan lain-lain. Apakah boleh memutus hubungan begitu saja dengan ayah kandung? Pada dasarnya seorang wanita tidak boleh safar dalam keadaan tidak bersama mahram. Tapi kalau seandainya dia sedang dipaksa untuk dibaptis, maka
saya karena tidak tahu, saya coba gambarkan dua keadaan. Yang pertama adalah dia bisa menghindar dari baptisnya tanpa harus safar. Kalau itu bisa dia lakukan, maka itulah yang dia lakukan. Supaya dia tidak terjatuh dalam kekeliruan. Selama masih ada cara menghindar dari baptis tanpa harus safar, tanpa mahram, maka itulah yang dia tempuh. Tapi kalau tidak ada cara untuk menghindarkan diri dari baptis tersebut, kecuali pergi yang jauh, tapi tidak punya mahram, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang dalam kondisi darurat, maka bisa saja membolehkan sesuatu yang pada dasarnya terlarang. Tapi dengan tetap memperhitungkan ya keselamatan dan lain sebagainya. Dia perhitungkan terlebih dahulu agar potensi mengkhawatirkannya tidak besar. Dan apakah boleh memutus hubungan begitu saja dengan ayah kandung? Tidak boleh. Tidak boleh kita memutus hubungan kekerabatan apalagi dengan kedua orang tua kita. Semoga kita belum lupa kajian kita yang ke-6 ya tentang yang kelima, saya lupa yang kelima atau yang ke-6 tentang wasiat indah Luqman al-Hakim kepada putranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang engkau tidak berilmu tentangnya, maka jangan ikuti. Enggak boleh kita taat kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah kemudian langsung menyambung, wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Perlakukanlah mereka, bersahabatlah dengan mereka, berbaktilah kepada mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Jangan diputus, jangan diputus. Justru tunjukkan akhlak yang baik, ya. Tunjukkan kepada kedua orang tua kita akhlak yang baik sebagai seorang muslim atau muslimah. Semoga dengan itu bisa menjadi pintu kebaikan dan bahkan pintu hidayah bagi kedua orang tua kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Wallahu ta'ala alam. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Di Indonesia, di Jawa Tengah, spesifik di Magelang, sudah masuk waktu salat zuhur. Ya, saya mohon undur diri sekaligus dari perjalanan kebersamaan kita sepanjang bulan Ramadan, dan ini adalah yang terakhir. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian meskipun saya tidak melihat wajahnya masing-masing. Hanya ada beberapa pada sesi pertanyaan seperti Akhi Ivander, tadi Faruk Hasbi, kemudian kemarinnya siapa saya lupa. Tapi alhamdulillah senang sekali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyatukan hati kita bersama ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas kecintaan kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga sebagaimana kita dikumpulkan meski jarak jauh seperti ini, semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Bila ada kebenaran pada yang semuanya kami sampaikan, itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tapi jika ada kekeliruan atau kekhilafan, itulah keterbatasan siapapun di antara manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tinggalkan yang batil, kita tinggalkan yang keliru, kita beralih kepada kebenaran yang absolut yang ada di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriring salam hormat untuk segenap anggota keluarga antum semua di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Ya, ini mungkin Anda mewakili teman-teman yang lain yang sudah bermajelis selama 9 pertemuan ini, juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberkahi antum, ilmu antum, dan segenap keluarga. Dan semoga tentunya doa kita sama, semoga Allah pertemukan kita lagi di lain waktu. Dan tentunya juga izinkan kita untuk berkumpul bersama di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, banyak Ustadz dari kita yang berharap agar ini tidak menjadi majelis kita yang terakhir. Insyaallah. Ya, insyaallah kalau ada kesempatan lain kita akan diskusi lagi soal ini Ustadz. Bismillah. Insyaallah. Bismillah. Mungkin itu juga dari kami. Semoga
apa yang telah kita usahakan selama bulan Ramadan ini, majelis-majelis ilmu yang telah kita selenggarakan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi amal baik bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita lulus menjadi alumni Ramadan, menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan dan seterusnya sampai tadi ajal menjemput ya Ustaz. Amin, amin, Allahumma amin. Begitu dari kami, kurang lebihnya juga kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Oh, ya.